Kalau Anda lihat sikap Ibu Mega, juga sikap yang diekspresikan oleh adiknya Ibu Mega, Sukma, itu ketidaksenangannya kepada Islam, itu jelas sekali. Oke. Nah, kenapa? Ini soal agama atau apa? Menurut saya ini soal pribadi. Bacaan saya mengatakan bahwa Ibu Mega itu sakit hati terhadap kekuatan Islam yang dia persepsikan, Ibu Mega persepsikan berperanan besar menjatuhkan Bung Karno pada awal reformasi pasca Gestapo. Jadi ada dendam pribadi. Ada momen menarik dalam sebuah cerita Ibu Mega yang ketika para tokoh mahasiswa 66 berkunjung ketemu Bung Karno awal setelah Gestapo, itu Ibu Mega diminta oleh Bung Karno menyediakan nasi goreng untuk tokoh mahasiswa itu. Sebagian tokoh itu udah meninggal sekarang. Antara lain yang saya ingat adalah Gafur. Okay. Ibu Mega mengatakan sembari bikin nasi goreng itu dia air matanya keluar karena merasa ini orang-orang yang menjatuhkan bapak. Mungkin Ibu Mega sekarang melihat PKS itu adalah kelanjutan dari tokoh-tokoh HMI, meskipun di PKS itu tidak dominan HMI, tapi cara beliau melihat, sehingga itu ada dendam di situ. Kalau Anda mau bicara soal dendam, menarik juga untuk mengingat perlakuan Bung Karno kepada Syahrir yang ditahan sampai meninggalnya kan di Switzerland. Ya. Tidak pernah diadili, berapa tahun di penjara sampai dia kena stroke di penjara, dikirim ke mana, ke berobat ke Switzerland dan pulang sebagai jenazah. Nah, itu bisa dicari kalau Anda psikolog, pendekatan sejarah kepada konflik Bung Karno dan Syahrir ketika dua-duanya dibuang oleh Belanda ke somewhere di sekitar Danau Toba itu. Ketika Syahrir, Bung Karno nyanyi di kamar mandi dan Syahrir teriak, "Tutup mulutmu." Bung Karno tersinggung sekali dan mengadu pada Agus Salim, "Saya kan presiden, masa saya diperlakukan seperti itu?" Nah, sejak itu hubungan Syahrir dengan Bung Karno buruk. Terakhir, Syahrir karena ada tuduhan macam-macam, saya udah lupa apa, di penjara terus, kena stroke, dikirim ke Switzerland dan pulang sebagai jenazah. Jadi itu juga bisa dilihat sebagai ada bibit-bibit dendam pada Ibu Mega kepada lawan-lawannya. Nah, saya sebagai ilmuwan politik yang pernah belajar psikologi, pernah belajar sejarah, melihat bahwa persoalan yang dinyatakan oleh Hasto itu bukan pendapat Hasto, itu pendapat Ibu Mega. Ya, tapi secara politis menurut saya itu tidak bagus. Jangan menciptakan musuh. Kita tidak tahu politik itu kan bukan sesuatu harga mati. Jadi, ya. Jadi ada yang mengatakan, saya kan tidak terlalu akrab. Saya kenal Pak Taufik. Menarik bahwa saya kenal Taufik di atas udara. Kami sama-sama kebetulan satu pesawat dari Belanda. Dia menegur saya pertama. Sejak itu saya kenal, tapi nggak pernah akrab. Jadi menurut orang yang tahu keluarga itu, pasangan itu, ketika Taufik Kimas masih hidup, maka Mega tidak terlalu menonjol ketidaksenangannya kepada Islam karena ada Taufik Kimas. Bahkan Baitul Muslimin itu sebagian adalah gagasan Taufik Kimas. Dan Taufik Kimas itu salah satu yang berhasil dibujuk masuk itu si mertuanya Dudung itu tadi, Pak siapa, Khalid. Dan sejumlah tokoh Islam itu berhasil diajak masuk ke Baitul Muslimin. Okay. Mertuanya Dudung itu tadi, Pak siapa, Khalid. Dan sejumlah tokoh Islam itu berhasil diajak masuk ke Baitul Muslimin. Okay. Tapi setelah Pak Taufik meninggal, Ibu Mega menjadi dirinya sendiri. Nah, Anda harus pelajari sejarah keluarga itu.
Jadi saya tidak tahu apakah ini pantas diucapkan di depan publik seperti sekarang ini, tapi menurut saya ada masalah keluarga antara Ibu Mega dengan bapak dan ibunya. Oke? Dan itu mempunyai pengaruh pada sikap-sikap politik Ibu Mega. Terutama karena PDIP itu sekarang betul-betul yang mimpin, yang mengendalikan itu Ibu Mega. Jadi faktor-faktor pribadi tidak mudah disingkirkan dalam beliau mengambil kebijakan-kebijakan politik.